Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama kami Centang Biru, cerita kesehatan bersama Singandaru. Cerita sehat, cerita kita. Ya. Baik, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik yaitu HIV. Nah, di sini masih banyak nih orang ragu dan belum tahu tentang penyakit ini, Dok. Nah, padahal kan dengan pengetahuan yang benar, dengan pengetahuan tentang penyakit ini, kita dapat mencegah dan juga membantu orang lain dengan lebih baik. Nah, mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan Dr. Damar Jati, dokter internship di Puskesmas Singandaru. Lalu di sini ada juga dengan dokter. Perkenalkan, nama saya Dr. Jody. Saya kebetulan di sini PNS-nya. Oke, Dok. Baik, mungkin langsung saja, Dok. Kita mulai podcast hari ini. Oke, gimana nih, Dok? Nah, ini saya baca berita nih, Dok, dari Radar Banten sumbernya, bahwa kasus Human Immunodeficiency Virus atau HIV ini di Kota Serang terus meningkat signifikan sepanjang tahun 2025. Nah, berdasarkan data dari Dinkes Kota Serang atau Dinas Kesehatan, hingga Agustus 2025 ini tercatat sudah ada 485 kasus HIV yang ditemukan. Angka ini menunjukkan bahwa penyebaran HIV di ibu kota provinsi Banten tersebut masih perlu perhatian. Nah, mungkin dari awal nih biar nggak salah paham, sobat sehat semuanya ini, apa sebenarnya HIV itu, Dok? Dan juga apa bedanya dengan AIDS? Oke, sahabat-sahabat semua, kita mulai dari apa itu HIV ya. HIV itu sendiri singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Dia adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang menyebabkan daya tahan tubuh turun dan akhirnya lebih mudah terjangkit penyakit. Beda kalau dengan AIDS. AIDS itu sendiri adalah Acquired Immunodeficiency Disease ya. Dia adalah implikasi dari hasil penyakit atau dari virus HIV itu sendiri. Biasanya AIDS itu tidak langsung muncul pada orang yang terkena HIV. Dia membutuhkan waktu lebih lama, sekitar 5-10 tahun. Intinya bertahun-tahun sampai daya tahan tubuhnya menurun. Akhirnya entah itu patogen atau kuman-kuman bakteri yang oportunistik juga bisa masuk. Seperti itu, Dok. Berarti memang HIV ini virusnya, lalu implikasi dari virus tersebut itu menjadi bisa AIDS ya, karena dia beberapa kumpulan gejala atau penyakit gitu, Dok. Lalu misalnya nih yang bikin khawatir kalau ini udah tahu nih HIV itu apa. Nah, penularannya gimana nih, Dok? Oke, sebenarnya banyak yang takut ya tentang penyebaran HIV itu. Sebenarnya yang paling inti dari penyebaran HIV adalah dia menyebar atau menular berdasarkan cairan sperma, cairan vagina, dan juga air susu ibu. Oke, jadi terlepas dari itu, kemungkinan lainnya sangat kecil bahkan jarang. Itu nanti dia akan berakibat lagi untuk pencegahan dan lain-lainnya. Jadi itu beberapa cara penularannya ya, Dok ya. Oke. Nah, terkait dengan pencegahannya, Dok, kira-kira bagaimana nih pencegahannya untuk HIV ini? Oke, yang pertama kita memang harus tahu dulu ya cara penyebarannya untuk tahu cara mencegahnya. Kalau misalkan kita sudah tahu nih cara penularannya dengan cairan sperma, cairan vagina, otomatis kontak yang dapat berhubungan antara dua cairan itu otomatis berhubungan seksual. Jadi hubungan seksual yang aman dalam arti dengan menggunakan pengaman itu juga sangat dibutuhkan. Bahkan penggunaan pengaman dalam hal ini kondom itu sangat efektif untuk pencegahan. Di luar dari itu karena memang salah satunya dengan ASI, ya berarti kontak antara ibu ke anaknya atau ke bayinya. Di luar dari itu memang nggak menutup kemungkinan di saat proses kehamilan, proses persalinan, sama menyusui. Itu dia. Makanya dari awal kebanyakan memang saat hamil itu harus diperiksakan. Gitu. Itu tadi apa namanya yang bisa terjadi ya itu. Dan juga mungkin sedikit menambahkan juga, benar, Dok, tadi penggunaan kondom itu bisa untuk mencegah HIV dan juga pasangan juga. Jadi kita jangan bertukar pasangan. Betul. Gitu juga.
Selanjutnya mungkin dok, HIV ini dengan IMS tuh hubungannya bagaimana dok? Atau mungkin ada kesamaan atau bagaimana dok? Oke, jadi kita definisikan dulu ya. Tadi kan HIV itu adalah virus yang menurunkan sistem kekebalan tubuh, sedangkan IMS itu sendiri adalah infeksi menular seksual. Ya, HIV memang termasuk dalam salah satu di antara IMS. Cuman IMS juga tidak terpatok dari virus saja, bisa jadi dari kuman, bisa jadi dari jamur, bisa jadi dari kutu dan lain-lainnya yang menyerang memang ke daerah kelamin, walaupun gejala-gejala yang muncul kadang bukan cuma di sekitaran kelamin itu aja, dan dia sangat berpengaruh ke kesempatan untuk tertular HIV-nya ya. Kalau untuk pasien seperti orang normal yang memang tidak ada penyakit IMS-nya, kemungkinan dia tertular itu 1/1000. Tapi kalau dia dengan IMS, kesempatan untuk tertularnya menjadi 1/10. Jadi Lebih rentan. 10% orang yang IMS yang berhubungan dengan yang terkena HIV lebih gampang untuk terkena HIV. Mungkin ya, biasanya kan kalau IMS itu salah satu gejalanya juga terbentuk luka. Akhirnya dari si luka itu sendiri bisa gampang masuk tuh si virusnya saat melakukan berhubungan. Nah, tadi kita udah tahu nih apa itu HIV, lalu penularannya, pencegahannya. Nah, misalkan ya sobat sehat semua ini ingin tahu status HIV atau mungkin cara cek HIV-nya bagaimana, dan juga apakah ada kepentingannya, pentingnya untuk cek HIV itu bagaimana dok? Oke, sebenarnya untuk kesadaran pemeriksaan HIV itu sendiri memang harus dimulai dari diri kita ya. Apalagi kalau kita memang salah satu yang memiliki resiko dengan perilaku seksual seperti itu. Jadi kalau untuk orang yang tidak memiliki resiko, yang gaya hidupnya tidak mengarah ke sana, mungkin pemeriksaan 1 kali seumur hidup selama dia tidak terkena ya, otomatis seperti donor darah dan lain-lain, itu kan bagusnya memang diperiksakan ulang. Tapi kalau dia tidak punya risiko, sekali seumur hidup itu sebenarnya udah bagus. Tapi kalau dia memang memiliki pola hidup terutama seksual yang cukup bebas, apalagi menggunakan suntik-suntikan bersama dalam penggunaan barang-barang terlarang, nah biasanya itu disarankan untuk pemeriksaan setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali, walaupun didapatkan hasil negatif. Ya, kalau dapat positif, ya nanti ada lagi. Terus untuk pengecekannya sendiri, dia biasanya bisa dilakukan di rumah sakit, di puskesmas, atau di klinik yang memang mengadakan konsultasi, ada namanya VCT. Nah, itu secara volunteer, jadi memang ketersediaan diri sendiri untuk bercerita kenapa dia mau diperiksa. Nanti diperiksa, kalau ketahuan hasilnya memang negatif ya berarti tinggal perbaiki pola hidup. Kalau misalkan tertahu positif ya baru kita jelaskan selanjutnya akan seperti apa. Gitu. VCT itu ya dok, jadi memang harus ketersediaan atau dari pasiennya itu sendiri. Betul, harus bersedia karena harus ada keterbukaan. Oke. Baik, selanjutnya dok, kalau misalkan sudah cek nih dan ternyata memang dia didapatkan hasilnya positif, nah lantas selanjutnya ini bagaimana dok? Oke, yang pasti kalau dia memang sudah punya programnya, entah itu di rumah sakit, entah itu di puskesmas atau di klinik yang memang memiliki program tersebut, ya otomatis dia akan dilakukan pengobatan. Nah, sebelum pengobatan biasanya akan dilakukan konseling terkait edukasi selanjutnya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nanti untuk pengobatannya sendiri akan dimulai dengan pemberian antiretroviral. Jadi dia, atau kita sebutnya nanti ARV, ya ARV. Nah, untuk pengobatan ARV-nya sendiri dia harus diberikan secara rutin. Nanti akan ada konsultasi. Kalau dia punya pasangan seperti apa, kalau dia punya anak seperti apa, atau yang mau punya anak yang sudah berkeluarga harus seperti apa, seperti itu. Mungkin sedikit flashback tadi, dokter sempat menyinggung ada donor darah. Nah, misalkan pasien dengan HIV ini, kira-kira mau donor darah itu bagaimana dok? Bisa atau gimana? Ya itu sudah jelas ya, seharusnya kalau yang sudah terkena HIV memang tidak boleh mendonorkan darahnya, terutama ya karena memang ini penyakitnya terkait dengan darah penyebarannya. Walaupun nanti juga setelah donor akan diperiksa ulang darahnya, kelayakannya HBsAg, HIV biasanya akan dicek ulang. Kalau memang si
penarik darahnya itu memang sesuai prosedur. Cuman kalau tidak ya nanti itu kasihan untuk yang menerimanya juga. Jadi memang misalkan kita donor darah, bisa dibilang kalau misalkan kita tidak tahu kita ada HIV atau tidak, pasti dari ini di screening semuanya. Betul. Dan memang kalau diri kitanya udah tahu ada HIV, ya udah jangan kepikiran lagi untuk memberikan donor. Kalau menerima nggak apa-apa, tapi kalau udah ngasih tidak boleh. Tuh. Mungkin ada beberapa mitos, fakta atau pertanyaan-pertanyaan yang beredar di sobat sehat semuanya. Apa tuh, Dok? Kalau misalkan dok udah kena HIV nih, dok kira-kira boleh punya anak atau bagaimana dok? Nah, ini biasanya yang banyak ditanyain, Dok. Saya HIV, Dok, terus gimana dong istri saya? Gimana dong saya belum punya anak? Nah, itu juga tuh harus dibicarakan baik-baik. Yang pertama, kedua-duanya harus tahu dulu kondisi masing-masing pasangan. Kalau misalkan Anda, ya saudara-saudara semua ini perempuan yang sudah menikah yang ingin punya anak tapi tahu kondisinya HIV, ya otomatis harus dikonsultasikan ke dokter karena nanti akan dijelaskan kalau kondisi dari ibu bisa menularkan ke anak selama kehamilan dan bisa menularkan ke anak saat persalinan, lalu nanti saat pemberian ASI juga sangat beresiko. Di luar dari itu, kalau Anda laki-laki yang mempunyai istri yang belum punya keturunan, ya otomatis kalian harus periksakan istri juga, ya. Karena memang nanti kan yang membawa anak ini si ibunya. Jadi dan kalau udah suami istri kan otomatis berhubungan. Jadi harus kalau suaminya tahu dia terkena, periksakan istrinya. Kalau misalkan memang mau berencana memiliki momongan, ya harus dibicarakan baik-baik dengan dokternya juga, dengan konsultasi ke objin dan penyakit dalam seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin dok satu lagi, tadi kan penularan sudah dijelaskan, cuman ada juga yang masih bertanya itu kira-kira bisa menular nggak melalui air liur atau mungkin dari batuk gitu, seperti itu apakah bisa menularkan HIV juga nggak? Ya makanya kita balik lagi ke definisi awalnya nih, Dok. Biasanya orang udah tahu dia nyebarnya dari air sperma, dari air vagina, dari air ASI. Cuman kalau udah ada yang terkena dia ngedeket aja nggak mau. Ya. Jadi karena memang secara definisi dia seperti itu penularannya, jadi otomatis biasanya yang banyak ditanyain itu yang pertama, Dok, kalau misalkan kita mandi satu kolam renang misalkan, bisa ketularan atau enggak? Atau dia keringetan, Dok. Kesentuh nih keringetnya. Ketularan apa enggak? Terus apalagi? Makan bareng. Pakai alat makan yang tukar-tukaran, itu bisa terkena atau enggak untuk orang rumah. Dan masih banyak lagi ya. Terutama memang biasanya kalau misalkan melakukan ya ciuman mungkin ya. Banyak yang menganggap itu bisa nggak sih nyebarin. Nah, jadi secara definisi sendiri sebenarnya tidak menularkan dari tadi yang semua disebutin ya. Karena utamanya memang pencegahannya dengan hubungan seksual dengan kondom. Kalau untuk mungkin di beberapa kasus untuk air liur itu sendiri, walaupun jarang kasusnya, biasanya dia kondisi mulutnya memang terdapat sariawan atau luka yang terbuka sehingga ya bisa terjadi ya. Walaupun kemungkinannya kecil, balik lagi karena memang air liur itu sendiri memiliki kemampuan untuk enzim ya untuk membunuh si virus dan beberapa kuman. Itu. Oke, luar biasa sekali dok. Oh iya dok, kalau misalkan sudah terinfeksi HIV ini, apakah bisa sembuh total dok? Ya, ini yang banyak ditanyain orang-orang ya dok ya terkait terus berobat nantinya kalau misalkan memang ya nanti jelasin dulu ya dok ya. Jadi memang secara obatnya sendiri yang tadi udah disebutin tentang ARV itu fungsi utamanya adalah mengontrol perkembangbiakan si virusnya itu sendiri dok supaya nanti si kadar virusnya dia berkurang dan akhirnya nanti sel-sel daya tahan tubuhnya akan meningkat kembali. Nah nanti balik lagi dia efek samping dari obatnya juga cukup bervariasi ke beberapa orang, cuma nanti yang akan sangat berpengaruh itu biasanya di masalah asupan gizi karena dia sedikitnya akan mempengaruhi penyerapan gizi. Makanya memang untuk kasus HIV itu sendiri atau AIDS itu sendiri makan itu udah sangat diperhatikan. Jadi ada beberapa makanan yang boleh dan tidak boleh. Yang tidak boleh itu lebih ke yang instan-instan, dok. Terutama dinilai kadar gizinya harus lengkap, harus ada karbonnya, proteinnya, lemaknya, vitaminnya, mineralnya semua harus
penuhi. Seperti itu sih, Dok. Terus ya balik lagi, intinya sih jangan jadikan HIV ini untuk mencegah kita untuk terus bekerja ya. Karena memang tujuan dari pengobatan itu sendiri agar membuat si pasien HIV itu tetap produktif seperti itu. Mungkin cukup sekian ya kali ini. Oke, Dok. Tadi penjelasan dari Dokter Jody ini sudah sangat jelas, lengkap, dan juga bisa menambah pengetahuan bagi sobat sehat semuanya. Baik, terima kasih banyak Dok atas waktu Ya, dan juga terima kasih banyak, penjelasannya. Dok. Mungkin sekian podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan juga sampai bertemu di episode berikutnya di Centang Biru. Dadah.